Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bendungan TVRI Bengkulu untuk gelaran share hari ini. Tema kita masih yang sama tentunya dengan seni tari menarik hati. Kita kembali ngobrol dengan dua narasumber, kita ke Ayu Esi dulu nih. Ayu Esi udah berapa banyak nih untuk gerakan tarian yang diciptakan sampai saat ini? Kalau gerakan yang udah diciptakan harusnya banyak sekali, nggak bisa dihitung kalau nggak bisa nanyain dihitung? gerakan. Iya. Aduh, semisalnya untuk gerakan yang berbau-bau tradisional gitu, udah berapa banyak sih? Nggak bisa disebutin ya kalau untuk gerakan ya. Nggak bisa Kalau disebutin. ciptain tari gitu Kalau loh. tari-tari banyak, kalau tari-tari kayak tari tradisional udah banyak sekali. Udah banyak sekali ya. Sekali. Oke. Bayangkan aja dari tahun Sanggar berdiri tahun 85. Oh, Sanggar udah 85. Kamu udah lahir belum? Baru lahir. Pran udah lahir belum? Belum. 85. Oh, 85. Oke. Jadi berapa banyak macam? Dari tahun itu udah mulai menciptakan tarian ya. Dari waktu itu 85 itu dari SMP ya. Udah SMP ya? SMP. Oh, SMP. Oke, baik. Kamu udah lahir. Oh, udah lahir. Oke, jadi dari itu ya, berarti udah lumayan banyak juga ya. Sekali. Nah, pengalamannya tuh, boleh cerita nggak pengalaman dalam menciptakan tarian itu sendiri apa sih? Yang sulitnya di mana, terus mudahnya di mana gitu loh, boleh cerita. Kalau seandainya tingkat kesulitan ada, misalnya misal ada permintaan nih, misalnya untuk menggarap suatu event besar misalnya ya, dan itu membutuhkan seperti tari massal, begitu kan ada pengalaman itu juga sulit, tapi kita ada kerja tim kan pada saat itu, makanya kita masih bisa teratasi, walaupun ada kesulitan-kesulitan juga. Kemudian mungkin untuk penataan suka juga nih tari senam kreasi pada saat itu ya, paling sering itu tari senam kreasi, karena kita berhubungan dengan dinas, mereka harus minta dibikinkan dengan tari kreasi ini untuk kepentingan mereka, dan itu juga ada tingkat kesulitannya karena ketika kita menggarap itu tidak gampang karena harus disesuaikan dengan untuk apa nih, disosialisasikan kemana ini, gitu yang agak sedikit sulit-sulit. Keperluannya dulu ya, harus keperluannya diketahui apa? ya. Gitu. Kita nggak sembarangan untuk nyiptain gerakan kalau keperluannya kita nggak tahu ya. Iya. Oke, nah baik. Kalau Fran sendiri nih, untuk tarian yang sudah diciptakan itu ada nggak sih atau udah berapa banyak nih selaku praktisi tari di Bengkulu nih? Ya kalau dihitung karya sebenarnya ya itu tadi, karena Frans ini termasuk salah satu yang sering membawa adik-adik untuk berkompetisi. Iya. Jumlahnya mungkin agak Gak susah kehitung kalau ya, Fran? menghitung gitu. Udah banyak ya? Iya. Udah banyak. Tapi ada beberapa yang cukup menjadi trademarknya seorang Frans itu. Yang berkesan lah ya? Yang paling berkesan itu Frans berturut-turut 2020-2021 itu berhasil membawa untuk salah satu sekolah di sini yang FLS 2N bisa jadi perwakilan untuk ke nasional. Itu 2 tahun 2020-2021. Oke, Nah, itu cukup berkesan. Itu gerakan tarian apa? Itu tarinya tari kreasi inovasi. Tari kreasi baru. inovasi. Iya. Nah, judul tariannya? Jadi waktu itu berkaitan dengan 2020-2021 dengan COVID. Iya, jadi dengan pandemi. Jadi 2020 itu situasi pada saat pandemi, 2020 pandemi, 2021 bebas dari pandemi itu seperti apa. Nah, jadi dua karya tari ini kebetulan Frans bikinnya bentuknya yang kayak berkelanjutan gitu. Oh, oke. Ini yang pertamanya, yang Nyambung keduanya gitu ya? nyambung gitu ceritanya, dan dua-duanya berhasil masuk ke nasional, dan itu yang benar-benar jadi ada bikin. part 1, part 2. Iya, part 1 part 2-nya. Oke. Jadi itu yang cukup berkesan kalau dari Dan Frans. temanya berhubungan dengan COVID? Iya, dengan COVID waktu itu. Oh gitu, dan itu masuk ke nasional Iya. ya, luar biasa. Nah ini juga nih, kalau misalnya kita nari, itu tidak dari hati. Ini kan tema kita seni tari menarik hati nih. Kalau kita tari asal-asalan tidak dengan hati, itu seperti apa sih Desi? Bisa nggak sih atau tersampaikan nggak sih makna dan maksud dari tarian tersebut? Rasanya semuanya itu karena dari hati. Pasti kalau asal-asalan nggak tersampaikan rasanya ya.
kan udah pasti. Geram banget sih ngelihat seorang selaku pelatih ya kan, selaku pelatih ngelihat ada yang lagi nari itu nggak sesuai banget gitu. Geram kan nggak sih kayak ya sih? Kadang-kadang kita gergetan, kadang-kadangnya tuh kok nari kayak gitu ya, nggak sampai ke hati. Ini ceritanya apa ini? Iya. Kadang-kadang kan kita ada tema cerita ya, Fran ya. Suatu tarian itu kan kadang-kadang tema ya. Iya. Kalau mereka tidak membawakannya dengan benar, itu tema ceritanya nggak sampai. Benar kalau asal-asalan. Apalagi untuk tari hiburan aja yang memang tidak bertema, kalau dibawakan dengan asal-asalan itu kan tetap tidak enak dilihat, Iya. kan? Tidak cantik untuk dilihat, apalagi yang bertema. Karena bertema itu penyampaian bertema itu benar-benar dari Iya, gerakan. betul. Kalau kita tidak benar membawakan gerakannya, temanya ini apa, ceritanya apa, kita nggak bakal tahu, penonton juga nggak bakal tahu. Oke, nah kalau Frans sendiri gimana tuh ngelihatnya? Ini yang selalu Frans sampaikan ke anak-anak juga, beberapa anak-anak yang Frans bimbing, menarilah dari hati. Memang kalau ketika kita menari dari hati, apapun itu akan tersampaikan. Jadi misalnya bercerita tentang pandemi waktu itu ya. Walaupun kita cuma pakai masker doang, ekspresi muka kita tidak terlihat, Iya, tapi betul. kalau kita menari dari hati, gerakan kita tuh pasti sampai maknanya, bisa menyampaikan makna. Gitu. Jadi harus memang benar-benar dari Benar dari hati hati. Iya, dulu kalau ya. nggak pakai Biar hati keluar gimana? semuanya ya, akan tersampaikan maknanya. Nah, baik pemirsa, kita akan jeda kembali untuk iklan berikut, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.